Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Fajru Datul Iktiran dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Atika Putri. Nama saya Danilawati. Kami akan mempresentasikan hasil analisa kami dari sebuah jurnal yang berjudul Optimization of Solar Energy Harvesting, an Empirical Approach. Bahan bakar fosil yang kita gunakan saat ini terbentuk ribuan tahun yang lalu, tetapi dikonsumsi sangat cepat. Peningkatan konsumsi ini mengakibatkan keterbatasan dalam sumber daya fosil dan mengakibatkan masalah dalam lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang langka dan pembentukan yang sangat lama, maka dibuat suatu alat yang bernama panel fotovoltaik. Alat ini berfungsi untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja panel surya dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sistem mekanik dikembangkan untuk menahan dan mengontrol orientasi dan kemiringan panel fotovoltaik. Kinerja dan efisiensi panel fotovoltaik tergantung dari beberapa faktor. Faktor pertama yaitu spesifikasi manufaktur dan material. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan, seperti angin, suhu. Faktor ketiga yaitu faktor orientasi kemiringan atau status panel. Mari kita lihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan contoh dari panel fotovoltaik. Terlihat di gambar tiang penyangga panel yaitu tegak lurus dan panel memiliki kemiringan 60 derajat. Kemiringan tersebut berguna untuk menghalau atau menghindari adanya debu-debu atau partikel lain yang menempel. Dengan memiliki kemiringan, maka jika terkena hujan ataupun angin, maka debu-debu tersebut akan tersapu. Panel juga harus diletakkan di ruang terbuka, yaitu jauh dari pepohonan serta bangunan. Itu bertujuan untuk menghindari atau mendapatkan cahaya matahari yang lebih optimal. Sebelum ke materi selanjutnya, mari kita lihat video berikut. Sinar matahari sebagai sumber energi listrik, di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Bagaimanakah cara kerja solar energi? Sinar matahari untuk dapat menjadi sumber energi listrik atau yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, bagaimana cara kerjanya? Untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, diperlukan komponen utama, yaitu solar cell atau solar fotovoltaik. Solar cell dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Proses perubahan ini disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan dari proses ini adalah listrik dengan jenis direct current atau DC. Selain solar cell, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memerlukan juga komponen pendukung yang biasa disebut balance of support atau BOS. Komponen dalam BOS antara lain adalah konverter atau inverter yang dapat mengubah listrik DC menjadi AC. Konverter diperlukan untuk mensuplai beban yang pada umumnya memerlukan listrik AC seperti peralatan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danilawati. Saya di sini mau membahas mengenai material dan metode dari panel fotovoltaik. Nah, sebelumnya kan telah dijelaskan oleh teman saya Fajro apa itu panel fotovoltaik. Nah, panel fotovoltaik itu energi surya atau energi matahari yang berubah menjadi energi listrik. Tetapi pada jurnal yang kami dapatkan, energi listrik itu berupa jaringan data internet. Nah, saya langsung saja ke material dan metode alat yang pertama, itu namanya EGUA G3010. Nah, EGUA G3010 ini gunanya untuk mengukur tekanan pada arus maksudnya arus yang akan ada pada panel fotovoltaik. Nah, EGUA G3010 ini mempunyai dua jalur. Nah, jalur yang pertama itu namanya
rheostat alatnya, dan yang kedua jalurnya alatnya bernama RS485. Nah, saya di sini ingin membahas dulu mengenai jalur yang pertama, itu rheostat. Nah, ini gunanya untuk mengendalikan arus atau mengontrol arus yang mengalir pada rangkaian ini dari E2G ini. Nah, terutama dia mengendalikan arus yang tinggi. Dari rheostat ini, alat selanjutnya bernama DC Current Transducer. Nah, DC Current Transducer ini gunanya mengubah bentuk energi dari yang sebelumnya menjadi energi yang baru dan searah. Makanya dinamakan DC Current Transducer. Dari DC Current Transducer ini langsunglah ke panel fotovoltaik. Tetapi dalam panel fotovoltaik itu kan bentuknya dia tegak lurus. Nah, tegak lurus di bawahnya itu ada yang namanya kabelnya modul temperatur sensor. Nah, di antara modul temperatur sensor, sensor box, dan ambient temperatur sensor ini kawanan yang untuk mengatur suhu pada panel fotovoltaik. Nah, bahas dulu yang pertama itu modul temperatur sensor ini gunanya untuk mendeteksi pertahanan pada suhu. Nah, selanjutnya suhu tadi ditampilkan oleh yang namanya sensor box. Nah, sensor box ini memiliki dua jalur juga. Yang pertama kawanannya itu ambient temperatur sensor. Nah, alat ini nih dia mengatur atau mengendalikan supaya suhu tadi menjadi stabil. Nah, yang kedua dia langsung ke nama alatnya ke BM430. Nah, tadi kan sudah dijelaskan jalur yang pertama ini. Nah, ini kan jalur yang kedua namanya RS485 yang gunanya dia itu jaringan multidrop yang dihubungkan dengan listrik. Tadi ini kan ada colokannya, bisa kalian lihat, dan dia langsung juga ke alat yang BM430. Alat inilah yang bekerja keras dari semua alat yang sudah saya jelaskan. Kenapa? Karena alat ini menghubungkan perangkat dari semua rangkaian melalui jaringan ke komputer, dan juga dia transfer jaringan dan mengkonfigurasi oleh perangkatnya untuk mendeteksi otomatis jaringan. Nah, sebelumnya ada alat yang ini namanya Ethernet kabel CET5. Nah, CET5 ini kan kabel yang dihubungkan dari BM430 ke router. Nah, Ethernet kabel CET5 ini gunanya untuk menghubungkan jaringan data dari rangkaian ini. Nah, dia langsung ke nama alatnya router. Nah, router ini dia gunanya untuk mengirimkan beberapa jaringan dari jaringan rangkaian sebelumnya, baik itu jaringan sama ataupun berbeda, melalui jaringan satu perangkat ke komputer atau ke perangkat lainnya. Nah, jadilah yang dinamakan internet dari panel fotovoltaik. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai material dan metode. Selanjutnya, saya kembalikan kepada teman saya untuk melanjutkan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Baiklah, desain eksperimental telah diimplementasikan untuk menggambarkan proses dalam hal bagaimana parameter input mempengaruhi output daya. Dua jenis desain yang utama dari surface response adalah Central Composite Design dan Design Box Beacon. Perangkat lunak ini digunakan untuk desain percobaan dan menganalisis hasilnya pada Minitab. Pengaturan tersebut adalah pemilihan 3 replika dan pengacakan untuk mengurangi bias. Selanjutnya dapat kita lihat dari diagram berikut. Dari diagram berikut, yang pertama adalah probabilitas normal pada gambar 3A, menunjukkan distribusi residu yang normal. Sehingga pada diagram ini menyatakan semakin besar nilainya, maka akan semakin tinggi pula persenannya. Dapat kita lihat bentuk diagram akan semakin terus naik. Selanjutnya, plot sisa untuk perbedaan daya versus cocok pada gambar 3B menunjukkan bahwa diagram ini tidak berpola. Karena semakin tinggi nilainya, maka akan semakin besar jarak acaknya
dan mendukung model regresi. Selanjutnya plot histogram pada gambar yang sama, yaitu gambar 3C, menunjukkan frekuensi residu. Frekuensi residu tertinggi dari residu adalah sekitar 0. Maka dapat kita lihat 0 memiliki frekuensi yang tinggi. Selanjutnya residu tinggi yang tidak normal yaitu min 6 karena memiliki frekuensi yang sangat rendah. Selanjutnya kita lihat pada gambar 3D, urutan residual versus observasi. Gambar 3D ini menunjukkan pengacakan yang mendukung asumsi independensi. Pada tabel dan gambar menunjukkan Minitab yang menghasilkan hasil optimal. Perhitungan Minitab menunjukkan pengaturan optimal untuk memaksimalkan perbedaan daya yang tercapai saat kemiringan dari panel fotovoltaik adalah 60 derajat. Dan panel fotovoltaik berorientasi menuju ke barat dan tidak ada angin dan kotoran di permukaan panel. Dapat kita lihat pada gambar 4 menunjukkan tabel yang terdapat di dalam tab. Garis merah menunjukkan arah matahari apabila tab panel surya diletakkan pada kemiringan 60 derajat, maka panel suryanya akan lebih bagus karena debu-debu dan air hujan akan terbersihkan sehingga panel suryanya tidak terganggu penyerapan energi matahari. Selanjutnya, pada kemiringan 45 derajat. Pada kemiringan 45 derajat, penyerapan energi mataharinya akan bagus tetapi tidak maksimal. Selanjutnya, pada kemiringan 0 derajat, penyerapan energi mataharinya akan beresiko karena tabnya kurang miring sehingga menyebabkan tabnya berdebu dan banyak partikel-partikel lain yang menempel dan menyebabkan energi yang dihasilkan oleh mataharinya tidak maksimal. Dapat kita lihat pada gambar di atas satu elemen. Yang diabaikan selama penelitian dan proses pengoptimalan adalah fakta bahwa posisi matahari berubah selama pembentukan data percobaan berjalan. Hal ini jelas, posisi optimal untuk kemiringan dan azimut adalah ketika panel fotovoltaik menunjuk tepat ke matahari. Namun, untuk pengaturan level tetap dan sejak melakukan percobaan dapat memakan waktu beberapa jam. Dengan asumsi posisi tetap untuk matahari tidak akurat. Selanjutnya pada gambar 5. Pada gambar 5 dapat kita lihat gambar 5 menyatakan bahwa selama penelitian matahari tidak mungkin selamanya tetap. Maka garis biru adalah garis yang menunjukkan arah gerak matahari. Saya di sini mau menjelaskan gimana grafik yang ditampilkan oleh Minitab mengenai panel fotovoltaik ketika dia menuju ke arah timur dan dia menuju ke arah barat. Nah, pada tabel grafik yang A, bisa dilihat ini ketika panel fotovoltaik menuju ke arah timur dan yang B dia menuju ke arah barat. Kenapa? Panel fotovoltaik ketika sebelum tengah hari pada di bawah jam 12.28 dia menuju ke timur, sedangkan jika lewat dari 12.28 setelah tengah hari dia menuju ke arah barat. Pertama saya jelaskan dulu grafik pada panel fotovoltaik menuju ke arah timur. Bisa dilihat posisi awal dia di angka min 25 dan pada posisi ke 30 derajat 30 dia naik ke garis tanda dan pada posisi ke 60 derajat dia naik lagi di antara angka 50 dan angka 75.
dan ini namanya yang dinamakan sudut kemiringan. Dan sedangkan sudut orientasinya bisa dilihat sudut ke negatif 45, garisnya menunjukkan angka positif 25, kemudian dia menurun pada sudut ke 0, menurun mendekati garis standar, dan kemudian pada sudut 45 dia turun lagi ke posisi awal pada sudut kemiringan, yaitu min 25. Dan yang C ini dinamai dengan tingkat angin. Kenapa? Karena pada posisi awal tingkat angin saat panel fotovoltaik menuju ke arah timur, dia tingkat anginnya melewati garis standar. Kemudian naik lagi pada posisi pertama dia naik sedikit, dan waktu posisi kedua dia turun hampir mendekati 0. Selanjutnya, pada bagian D yang dinamakan tingkat kebersihan pada panel fotovoltaik, pada keadaan awal dia memiliki nilai di antara angka 75 dan angka 100. Kemudian dia turun pas di garis standar, dan itu pada keadaan pertama, dan pada keadaan kedua dia terus menurun di antara angka negatif 50 dan negatif 25. Itu yang dapat saya gambarkan mengenai grafik A, panel fotovoltaik menuju ke arah timur. Selanjutnya kembali ke sebelah, jika panel fotovoltaik menuju ke arah barat setelah tengah hari, dia sama saja ada 4 bagian. Yang pertama saya jelaskan dulu mengenai sudut kemiringan. Nah, pada sudut kemiringan posisi awal, posisi 0 derajat pada saat panel fotovoltaik menuju ke arah barat, dia ke angka min 25. Kenapa? Dia di antara negatif min 30 dan min 20. Dia kemudian naik melewati garis standar, yaitu ke positif 25, dan naik lagi ke angka positif 40. Itu pada keadaan 60 derajat. Nah, selanjutnya yang B, sudut orientasi. Nah, di sini bisa dilihat pada grafik, posisi awalnya di posisi min 45 derajat, angkanya menunjukkan angka min 5. Kenapa? Karena ini ada garisnya ini di antara min 10 dan 0. Nah, kemudian pada posisi 0, sudut 0 derajat, dia melewati garis standar. Dia ke angka positif 20, sejajar. Selanjutnya, pada sudut ke-45, dia naik di angka nilai 30. Selanjutnya, pada tingkat angin, panel fotovoltaik pada keadaan awal menuju ke arah barat, dia bernilai hampir mendekati garis standar. Pada posisi pertama, dia pas di garis standar, dan pada posisi kedua bisa dia naik garis pada angka 30. Selanjutnya, yang D, yaitu tingkat kebersihan, bisa dilihat posisi awalnya ketika panel fotovoltaik menuju ke arah barat, dia nilainya yaitu positif 60, sejajar, bisa dilihat. Kemudian dia menurun melewati garis standar, yaitu yang bernilai 10 ke bawah di antara nilai 0 dan 10. Kira-kira bernilai 5 itu pada posisi pertama, dan pada posisi kedua dia turun lagi ke angka 0, bisa dilihat. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai grafik panel fotovoltaik sebelum tengah hari, dan itulah saya dan kawan-kawan dapat saya jelaskan. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu dan teman-teman semua. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.